Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Kalista dengan NIM 1922161. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi implementasi ODO untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ERP. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan implementasi ODO pada toko clothing yang menjual kerudung wanita. Sebelum menggunakan ODO, proses pencatatan stok dan transaksi di toko clothing masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi selisih stok dan kesulitan memantau barang masuk serta barang keluar. Untuk mengatasi masalah tersebut, toko menggunakan ODO dengan tiga modul utama, yaitu Purchase, Inventory, dan Sales. Modul Purchase digunakan untuk mencatat pembelian kerudung dari supplier. Setiap pembelian yang dicatat akan otomatis menambah jumlah stok di modul Inventory. Modul Inventory berfungsi untuk memantau stok kerudung secara real time, sehingga pemilik toko dapat mengetahui jumlah barang yang tersedia dan mencegah kehabisan stok. Selanjutnya, modul Sales digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Setiap penjualan yang dilakukan akan otomatis mengurangi stok di inventory. Dengan integrasi ketiga modul tersebut, seluruh proses pembelian, penyimpanan stok, dan penjualan menjadi lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Hal ini membantu toko kerudung wanita dalam mengelola operasional sehari-hari dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi implementasi ODO di dalam untuk toko clothing. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana toko clothing You menggunakan ERP Odoo untuk mengelola bisnis dengan lebih rapi dan efisien. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang menyatukan berbagai aktivitas bisnis dalam satu aplikasi, dan Odoo adalah salah satu ERP yang paling mudah digunakan karena modulnya bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Dalam contoh, toko clothing You, saya memakai tiga modul utama, yaitu inventory, untuk mengatur untuk mengatur stok-stok eh, barang, dan modul purchase untuk mencatat pembelian barang dari supplier, lalu sales untuk mengelola penjualan ke pelanggan. Dengan tiga modul ini, alur pembelian, stok, dan penjualan menjadi terhubung secara otomatis. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Ini kita sudah masuk pada aplikasi Odoo, dan ini adalah tampilan beradanya. Kita bisa melihat beberapa modul yang akan kita gunakan, yaitu ada inventory, purchase, dan sales. Nah, kita masuk ke modul inventory. Modul stok persediaan atau inventory berguna untuk mengatur stok cat, stok, stok pasmina, dan apa saja yang saya jual. Yang pertama kita bisa melihat, eh, kita bisa pilih produk. Di sini kita bisa memasukkan beberapa produk atau barang yang ada di toko clothing saya. Sini contohnya ada pasmina dan skibabat. Kalau mau menambahkan produk baru, kita bisa klik new, lalu kita bisa klik kerudung bergo. Contohnya saya eh, masukin kerudung bergo, lalu di sini saya upload dulu pokoknya. Di sini ada dua opsi yang bisa kita centang, yaitu ada sales dan purchase. Ini opsi penjualan dan pembelian. Apa beda kedua opsi ini? Yaitu opsi pembelian dan penjualan ini adalah sales itu produk yang dijual kepada pelanggan. Purchase adalah produk yang dibeli dari supplier. Karena toko kami itu masih mengambil dari supplier, berarti keduanya masih kami centang, yaitu sales dan purchase. Kemudian di sini tipe produknya kita bisa masukkan produk barang ya, karena saya menjual barang. Jika teman-teman menjual jasa layanan, bisa memilih opsi layanan. Lalu di sini kita bisa input harga jual. Misalkan saya menjualnya 35.000. Kita juga bisa memasukkan pajak penjualan. Namun karena toko saya tidak memakai pajak penjualan, maka bisa di-delete. Kemudian cost ini adalah harga yang saya dapat atau harga yang saya beli kepada supplier, di mana harganya adalah 27.000. Kemudian kita juga bisa delete purchase tax karena supplier yang menjual kepada saya tidak menggunakan eh, pajak. Nah, lalu di sini ada kategorinya.
Di sini ada beberapa kategori bisa kita tambahkan. Virgo. Di sini ada kategori dan kategori induk kodenya itu untuk membedakan apakah variasi-variasinya. Misalkan Virgo dari eh, supplier A, lalu Virgo dari supplier B. Karena saya cuma punya satu supplier untuk produk Virgo, maka saya akan pakai Virgo saja. Begitupun dengan barang-barang saya yang lainnya. Kemudian eh, setelah itu, setelah itu kita bisa save. Langsung ada di kita cek lagi produk bergo dengan harga 30.000 dan stok persediaan yang saya punya adalah nol. Jadi agar stok persediaannya bertambah, kita dapat memesan pada modul purchase atau pembelian. Kita masuk kepada modul pembelian. Modul pembelian ini kita gunakan untuk mengorder barang kepada supplier. Jadi kita bisa klik new, kita pembelian, kita klik new, dan memasukkan nama pemasok atau vendor. Di sini sudah ada nama pemasok yang saya input. Jadi ada Pasmina, Ciput, lalu saya masukin nama pemasok baru karena nama pemasok itu adalah Bergo. Kita save karena supplier saya itu dari namanya Bergo. Nah, kemudian di sini kita add produk, apa yang ingin kita beli dari vendor tersebut. Sini ada kerudung Bergo. Nah, quantity yang ingin saya beli itu berapa pieces dari supplier tersebut. Nah, berarti kita masukkan saya ingin membeli 20 pieces. Nah, ini sudah tertotal 540.000 jumlah pembelian yang harus saya bayar kepada supplier. Selanjutnya, di sini kita bisa mengirim email, namun kita langsung eh, confirm order. Nah, ini nanti akan masuk kepada modul stok persediaan. Nah, di sini ada satu untuk diterima, maka kita klik dari vendornya Bergo, eh, schedule-nya hari ini. Misalkan kita klik apakah kuantitas yang datang sesuai dengan yang kita minta. Karena di sini saya meminta 20, maka maka toko harus mengirimkan 20. Nah, misalkan dia ngirimnya cuma 19, gitu kan. Misalkan toko kerudung berdua hanya ngirim 19. Ketika kita validasi, maka di sini akan keluar uh, back order. Back order itu artinya vendor tersebut akan mengirim kekurangan barang yang kita minta. Ini hanya ini ya, hanya eh, misal. Nah, jika kuantitas produk yang dikirim oleh kerudung Brego itu sesuai dengan permintaan, maka langsung saja saya validasi. Nah, jika barang sudah divalidasi, maka kita akan langsung bisa mencetak slip pembelian. Nah, ini udah keluar slip pembeliannya. Kemudian, ini catatan penerimaan 20 unit. Setelah kita validasi, maka kita bisa langsung di stok persediaan produk, kita lihat. Maka yang sudah di tangan kita ada 20. Nah, kemudian kita pembelian, kita ke sini, kita cetak slip pembelian, dan kita unggah tagihannya. Jadi kita upload bill, purchase order. Setelah tagihan udah, kita bisa dapat konfirmasi pembelian kita kepada uh, suppliernya dengan mengklik konfirmasi. Oh ya, sebelum itu kita ketik dulu tanggal tagihannya, yaitu tanggal 26 Desember. Lalu kita konfirmasi dan kita bisa uh, pilih opsi bayar atau pay. Nah, di sini kita uh, akan bayar lewat bank. Kita create payment. Nah, kemudian di sini sudah langsung ada paid, langsung ada
Nah, kemudian sudah ada ya, karena kan lalu selanjutnya saya akan menjelaskan modul sales. Di modul ini, kita dapat menginput beberapa apa saja barang yang terjual pada toko kami atau toko clothing. Jika hari ini ada penjualan baru, maka atau ada pemesanan baru dari pelanggan, kita dapat klik tombol baru dan masukkan nama pelanggan nih. Contohnya saya masukkan nama pelanggan eh, Rita. Lalu tambahkan produk yang dipesan oleh pelanggan. Seperti contohnya dia memesan kerudung bergo, lalu memesan lagi kerudung pasmina dengan kuantiti kerudung bergo 1 dan kerudung pasmina 2. Nah, kemudian ini ada 115. Kita bisa konfirmasi eh, pesanan yang dibuat atau pesanan yang dipesan oleh Angga. Kemudian setelah eh, si pelanggan membayar, kita dapat membuatkan fakturnya. Di sini ada pemilihan terma pemilihan pembayaran seperti kontan 15 hari atau 21 hari. Lalu kita buat faktur atau create invoice. Kemudian kita create draft, confirm. Kemudian jika sudah dikonfirmasi, sini kita juga bisa mencetak eh, faktor pembelian si customer tersebut atau dari customer kita. Kemudian kita klik opsi bayar. Kita klik pay, lalu jika customer melalui kita klik payment, maka pembelian dilakukan oleh Angga dinyatakan sudah dibayar ya atau paid. Lalu karena eh, Lolita membeli kerudung Bergo 1 dan Pasmina Charity Baby Doll 2, kita bisa lihat di produk atau di inventory apakah produk tersebut berkurang. Misalkan kita kerudung Bergo, eh, nah di sini kan sudah ya. Nah, ini tidak berubah karena wajar saja terjadi error pada aplikasi Odoo. Wajar saja tidak berkurang. Nah, jika kita refresh, ini ada satu untuk dikirim. Kemudian kita bisa validasi. Kita bisa validasi dulu pengirimannya. Kemudian kita bisa lihat lagi di di stock inventory produk. Nah, ini sudah berkurang ya, kerudung bergo. eh hanya tersisa 19 di saya, dan juga Pasmina Cuti hanya tersisa 45 di saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.